Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman web lanjut. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai CRUD lanjut. Pada CRUD sebelumnya kita hanya membahas input, update, delete, dan select pada sebuah data yang berasal dari tabel induk. Kali ini kita akan membahas CRUD pada tabel yang membutuhkan referensi dari tabel induknya. Selain itu, kita juga akan membahas mengenai input yang bertipe upload file. Bagaimana itu akan dibuat? Kita akan mulai membahasnya. Ya, secara konsep, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa data yang kita inputkan akan dikirim ke server, kemudian data-data tersebut akan disimpan di server. Tentu saja, data yang ada itu disimpan di database-nya. Lalu bagaimana jika kita menginputkan data yang salah satu inputannya adalah bentuk file upload? Baik, kita akan mulai membahas konsepnya. Ya, ketika seorang user menambah data, maka user akan menginputkan data sesuai dengan form isiannya. Tentu saja, jika itu ada input berupa file, user akan menginputkan file yang akan diuploadnya, entah itu berupa foto atau file-file yang lain. Kemudian, jika sebelumnya yang dikirimkan ke server hanyalah datanya, bentuk inputan kali ini tidak hanya data berupa teks yang dikirimkan ke server, melainkan file yang tadi sudah diupload oleh si user ini akan dikirimkan menuju server. Selanjutnya bagaimana? Tentu saja yang disimpan di dalam server tidak hanya datanya saja, tetapi tadi file yang dikirimkan ini nanti akan disimpan pada server dengan sebelumnya kita menyiapkan tempat terlebih dahulu. Nah, ibaratnya begini, di server ini kita memiliki tempat yang sedianya digunakan untuk file PHP, kemudian digunakan untuk database. Nah, yang ketiga, kita juga menyiapkan tempat yang gunanya adalah ketika kita mengupload sebuah file, file tersebut akan tersimpan di server. Nah, tersimpannya di mana? Ya, tersimpannya tadi di tempat yang sudah kita sediakan. Nah, selanjutnya bagaimana kita membuatnya? Kita langsung menuju halaman codingnya. Ya, sama seperti sebelumnya, kita siapkan terlebih dahulu halaman PHP di sini, kemudian kita buat sebuah halaman input. Ya, di sini kita tuliskan input buku. Begitu kira-kira. Selanjutnya karena halaman input, ya kita harus membuat sebuah form. Formnya di sini kita nanti akan kirim ke buku simpan.php dengan menggunakan metode post. Selanjutnya supaya lebih rapi kita membuat tabel begitu tr, kemudian menggunakan td, kita sesuaikan dengan yang ada di database-nya. Kita inputkan di sini, kita tambahkan begitu input type text. Ya. Jika sudah, ini bisa langsung kita copy saja kode penulis. Tetapi tentu saja kita tidak bisa ingat begitu ya. Si A itu kodenya berapa, si B kodenya berapa. Nah, jika seperti itu, kita bisa mengambil data yang berasal dari tabel referensinya atau tabel induknya. Karena kalau kita lihat bentuk database yang ada, seperti yang sudah kita buat kemarin, ya di sini penulis kode dari tabel buku itu mengambil data dari penulis kode yang berada dari tabel penulis. Sehingga di halaman input buku nanti kita bisa menambahkan atau membuat bagian input ini kita tidak perlu menuliskan lagi, melainkan kita memilihnya yang pilihan itu berasal dari tabel referensinya.
Oke, bagaimana kita membuat? Ya, ketika itu sebuah pilihan, maka di sini kita membuat model input yang berupa pilihan. Select, seperti itu. Kemudian di sini adalah option. Nah, select-nya baru kita kasih nama, gitu ya. Kode penulis misal. Seperti ini. Kemudian di sini, seperti biasa, yang pertama adalah pilih kode, begitu ya. Penulis. Selanjutnya adalah pilihan-pilihan itu. Lalu bagaimana kita membuat pilihan-pilihan itu? Kalau itu mengambil dari tabel sebelumnya, tentu saja kita harus membuat sebuah file PHP, bukan file. Ya, di sini kita akan membuat perintah select yang mengambil data dari tabel sebelumnya. Kemudian di sini adalah query. Kita gunakan MySQL query. And then kita panggil koneksinya, kemudian SQL-nya. Setelah itu bagaimana? Setelah itu tentu saja kita gunakan while. Kemudian di sini kita buat sebuah variabel data sama dengan MySQL fetch array, begitu. Yang mau kita ambil datanya yang mana? Yang query tentu saja. Nah, setelah itu, disinilah baru kita masukkan option yang lain. Kalau memang dirasa itu susah, jika harus eko-eko, maka ya buat seperti ini saja, begitu ya. Kita buat option yang lain. Nah, di sini value-nya, ini value-nya adalah kode yang tadi dipilih, begitu. PHP echo $data, kemudian di sini adalah penulis kode. Seperti itu. Nah, sementara yang ada di sini, ini adalah yang nantinya nampak, begitu ya. Nampak di pilihannya. Kita tulis di sini $data. Kemudian di sini penulis kode. Boleh kalau mau kita tambahin di sini ya. Di sini misalkan seperti ini. Kemudian $data. Penulis nama lengkap. Nah, seperti ini. Kemudian inputan terakhir adalah keterangan. Yang terakhir adalah tr callspan 3. Isinya adalah submit tentu saja. Name-nya simpan. Value-nya juga simpan. Ya, kalau sudah kita akan cek. Ya, di sini kita akan buka halaman buku input.php. Semoga tidak ada yang salah ya. Ya, kode buku kita bisa isikan judul buku. Nah, disinilah kode penulis itu tadi. Nah, di sini harusnya datanya sesuai dengan tabel yang ada di tabel penulis. Ya, betul sekali. Di sini ada kodenya dan ada namanya. Ini yang nampak. Tetapi ketika kita nanti mengirimkan, yang terkirim hanya kodenya saja. Nggak percaya ya kita coba. Tapi sebelum kita coba tentu saja kita harus membuat file simpannya terlebih dahulu. Oke. Di sini kita akan membuat file PHP include, kemudian ingat ya kalau itu terkait dengan database, kita harus selalu menambahkan fungsi include. Daripada kelamaan, kita coba menggunakan printr saja. Harusnya, kalau tadi datanya sudah kita isikan, nah, data yang kita isikan nanti akan tertampil atau tertangkap gitu dengan metode post dan kita tampilkan menggunakan perintah printr. Kita bisa langsung coba. Misalkan kode bukunya B01, judul bukunya adalah pemrograman web lanjut.
kita pilih penulisnya, keterangannya, 1, simpan. Nah, ini dia. Kode bukunya B01, judulnya adalah sesuai yang kita inputkan. Nah, yang muncul di sini adalah kode penulis. Padahal tadi sebelumnya, kalau kalian lihat di situ ada kode penulis dan nama penulis. Tetapi kenapa yang di sini hanya kode penulis? Nah, itu karena ini teman-teman. Value-nya itu hanya kode saja, ya kan? Di luar value yang bagian ini sampai dengan ini kan yang tampak di halaman browser. Tetapi yang dikirimkan ketika data ini disimpan, ya hanya kode penulisnya saja. Sehingga dari data-data yang ada ini, kita nanti akan bisa menambahkan ke dalam database dengan menggunakan perintah insert. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan, begitu ya, sebuah inputan dalam bentuk gambar. Nah, sebelum kita membuat input dalam bentuk upload, tentu saja kita harus mempersiapkan terlebih dahulu fieldnya, karena sebelumnya kan di tabel buku ini tidak ada field yang digunakan untuk menyimpan data gambar, begitu. Sehingga kita tambahkan di sini add. Setelah keterangan boleh, misalkan buku gambar sampul, begitu ya. Tipenya varchar, kemudian di sini misalkan 20 begitu, langsung save saja. Kita bisa langsung lihat di sini di TBL buku strukturnya sudah ada buku gambar sampul. Selanjutnya kita tinggal membuat saja gitu ya. Kita buat di sini ya. Gambar sampul misal begitu. Nah, sampul. Nah, input type-nya bukan lagi teks, melainkan file. Kenapa file? Ya, supaya kita bisa mengupload sebuah file tentu saja. Sehingga kalau kita cek di sini, kita back dulu, refresh. Nah, di sini nanti akan mulai ada gitu ya, choose file, yang mana kita bisa mengambil data berupa gambar atau file yang lain yang nantinya akan kita kirimkan. Oke. Selanjutnya bagaimana kita menyimpannya kan begitu. Tetapi kalau ini sebuah form input yang di dalamnya ada file upload, kita harus menambahkan di bagian form di sini bukan hanya action dan method, tapi kita menambahkan end type ya kan. Yang gunanya untuk mengirimkan file yang tadi sudah kita upload. Multipart form cetak. Oke, selanjutnya kita akan membuat di sini form simpan. Di sini kita akan buat variabel-variabel yang akan menampung data-data inputan yang berasal dari halaman form input. Oke, untuk variabel-variabel yang lain kita sudah siapkan. Selanjutnya kita akan membuat variabel yang digunakan untuk menyimpan gambar atau tadi sampul buku dari form input. Nah, di sini berbeda dengan variabel biasa, begitu ya. Ketika ini sebuah file, maka kita membuat atau memanggil di sini dengan ya seperti ini, begitu. Nah, kita sesuaikan variabel pengirimnya apa. Misalkan di sini sampul, ya di sini kita tulis sampul. Kemudian di sini adalah name-nya. Nah, ini gunanya adalah untuk membaca nama file yang di-upload. Selanjutnya adalah lokasi file. Sama, kita menggunakan files. Kemudian di sini nama variabel pengirimnya. Nah, di sini adalah tmp name-nya. Ini adalah nama file temporary yang nantinya akan disimpan di server. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita buat sebuah variabel. Kita membuat sebuah variabel upload dir yang gunanya untuk menyimpan file ke dalam sebuah direktori. Tentu saja sebelumnya kita harus menyiapkan ya, di direktori mana data atau file tersebut akan disimpan. Misalkan di sini saya akan membuat file upload begitu ya. Maka nanti
di sini ya kita akan buat upload slash. Nah, seperti itu. Di sini gunanya adalah folder untuk menyimpan file yang diupload. Selanjutnya kita membuat variabel baru upload file. Kita menggabungkan tempat tadi atau upload dir-nya, tempat di mana kita mau meletakkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita gabungkan dengan nama filenya. Oke, selanjutnya kita akan membuat perintah untuk uploadnya. Kita membuat sebuah kondisi dulu. If move uploaded file. Nah, di sini sudah ada suggestion-nya ya. Nah, di sini adalah file name-nya, tetapi yang kita akan panggil di sini adalah $lokasi file. Kenapa? Karena yang mau kita upload itu kan filenya ya, bukan hanya nama filenya. Oke, tadi di pembahasan teorinya yang kita kirimkan adalah teks dan datanya. Nah, di sini yang nantinya kita akan simpan tentu saja data fisik dari gambar tersebut dan nama dari filenya, gitu kan? Ibaratnya seperti ini, ketika kita tadi menyimpan di sini tentu saja kalau kita memiliki foto, ini adalah fotonya, begitu kan? Ini adalah fisik dari fotonya, kemudian harusnya di sini kan ada misalkan Farida begitu .jpg. Nah, ini adalah fisik dari fotonya, sementara ini adalah nama filenya. Nah, ketika dikirimkan ke server, ya ini dua-duanya yang nanti dikirim. Filenya ini, fisiknya akan tersimpan di sini tadi. Nama filenya ini akan tersimpan di database-nya. Secara teori seperti itu. Sehingga di perintahnya, ini tadi, if move uploaded file, ini maksudnya adalah kalau filenya itu akan bisa diupload, maka file fisiknya, ya file fisiknya ini nanti, berarti kalau file fisik yang dipanggil adalah lokasi file, karena yang ini tadi adalah nama file temporer yang akan disimpan. Jadi di sini filenya, kemudian destination-nya, mau dibawa kemana atau mau dikirim kemana gitu kan. Tujuannya adalah di upload file. Tentu saja menggunakan kurung kurawal buka dan tutup, tapi kenapa dia ada di luarnya? Di sini kita tutup dulu, kemudian bolehlah kita tambahin echo gitu, file berhasil di-upload. Nah, oke. Apakah selesai sampai di situ? Tentu saja tidak. Ini kita baru mengupload file fisiknya. Datanya belum diinputkan ke dalam database. Bagaimana kita menginputkan data ke dalam database? Ya sebetulnya sama saja, kita menggunakan query insert begitu. Oke, di sini kita tambahkan lagi SQL. Kemudian insert. Nah, supaya gampang, kita bisa gunakan yang ada di sini ya, kita tinggal ambil saja. Nah, nanti kita tinggal ubah begitu. Value pertama adalah buku kode. Di atas adalah kode buku. Yes. Kita pakai petiknya satu saja ya, karena sudah ada petik dua di luar. Supaya tidak rancu, dan biasanya ada errornya sih kalau ada dua petik double begitu. Oke, sebelum kita lanjut, sebetulnya keterangan tadi gunanya untuk ini ya, cuman keterangan dia ada atau tidak ada begitu. Sehingga di database tadi menggunakan boolean gitu ya, 0, 1, makanya tadi inputan di pertama itu 0 dan 1 begitu. Kalau misalkan buku ini memang ada, sebetulnya secara otomatis ya isinya satu saja, kita tidak perlu inputan keterangan begitu ya. Terus gimana nanti? Ya udah, di sini nanti tinggal kita isikan, bukan lagi pos keterangan, tetapi isinya adalah 1 gitu kira-kira. Nah, di sini, nah ini dia gambar sampul. Kita akan memasukkan nama dari file gambar tersebut. Kita tadi sudah membuat di sini $nama file, ya sudah di sini kita buat $nama file saja.
Kalau tadi ada if, maka di sini ada yang lain gitu ya. Jadi gini, jika ini berhasil diupload, atau jika ya proses uploadnya ini berhasil, maka selain ada perintah file berhasil diupload, datanya juga akan diinsertkan. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau gagal diupload, ya sudah, di sini kita tambahkan data gagal diupload. Sehingga ketika kita di sini membuat sebuah kondisi gitu ya, kalau dia gagal diupload, datanya juga tidak akan diinsertkan ke database. Kira-kira seperti itu. Klik simpan. Ya. Kita akan coba. Oh iya, kalau sudah berhasil diupload, sebetulnya kita bisa arahkan dia ke tempat yang lain, tapi nggak apa-apa, sementara seperti ini dulu. Sehingga di sini kalau kita inputkan B01, misalkan pemrograman web lanjut, ambil salah satu, kita pakai salah satu gambar yang ada, begitu ya. Ini saja. Klik simpan. Set. Waduh, ada yang error. Oke, ada yang salah di line 9. Kita cek dulu. Line 9. Sepertinya. Oh, oke, ini kurang titik koma. Kita coba refresh, continue. Oke, file berhasil di-upload. Kalau misalkan kita lihat di database-nya secara biasa saja begitu ya. Ya, datanya sudah ada. P01 pemrograman web lanjut, penulis kodenya menggunakan P01, buku keterangannya tadi 1 secara otomatis, nama ya kan, nama dari gambar yang kita upload sesuai dengan yang tadi diupload, picture1.jpg. Ini adalah nama filenya. Tetapi fisiknya ada di mana? Ya, fisiknya tentu saja ada di dalam folder yang tadi sudah kita siapkan. Di mana gitu kan? Ya, di sini, di folder upload ini. Kita double klik, ya ada gambarnya, sama ya, picture1.jpg. Kira-kira seperti itu.